Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Semoga teman-teman mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan. Baik, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan, melanjutkan perkuliahan. Hari ini kita akan membicarakan tentang screen ya, tentang desain tugas asesmen dan dalam pembelajaran matematika. Baik, saya lanjutkan. Apa pengertian tentang desain tugas? Desain tugas ini kita artikan sebagai suatu kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang pada umumnya bersifat fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan menjadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Karena berbicara desain, berbicara rancangan, merancang, merencanakan sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Makanya adanya desain ini digunakan untuk merencanakan dan merancang sesuatu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Agar supaya lebih bermanfaat bagi penggunanya. Itu desain secara umum. Sedangkan tugas adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang lebih tinggi mulia, mulai dari kedudukan, jabatan, kepada bawahan, yang menjadi sebuah kewajiban atau perintah serta menjadi tanggung jawab yang dikerjakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, kita mendesain tugas, merancang tugas. Nah, tugas di sini dibagi menjadi dua kriteria atau dua jenis. Yang pertama adalah tugas terstruktur, dua tugas tidak struktur. Apa itu tugas terstruktur? Tugas struktur adalah sebuah tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam upaya meningkatkan pemahamannya. Terhadap materi mata pelajaran matematika yang telah diberikan oleh guru dengan waktu pengumpulan tugasnya ditentukan oleh guru. Garis bawah yang menjadi dasar dari tugas struktur ini yang perlu digarisbawahi adalah tugas ini diberikan oleh guru kepada siswa dengan tujuan meningkatkan pemahaman terhadap materi yang pembelajaran matematika. Dengan waktu ini perlu digarisbawahi, dengan waktu pengumpulan tugasnya itu sudah ditentukan oleh guru. Biasanya guru sering mengatakan bahwa ini di tugasnya halaman sekian dikumpulkan minggu depan misalnya, atau dikumpulkan 2 hari lagi. Sering guru mengatakan seperti itu, dosen juga sering mengatakan seperti itu. Oleh karenanya, tugas kalau dinamakan seperti itu dinamakan sebagai tugas terstruktur. Gitu. Berikutnya, tugas tidak struktur, yaitu tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk mengetahui batas kemampuan siswa dan meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran matematika, di mana batas pengumpulan tugasnya dengan rentang waktu yang agak lama, bisa 1 bulan akhir semester sebagai tugas tambahan. Yang membedakan di antara dua jenis desain tugas ini, yang pertama adalah tentang waktu. Kalau di tugas terstruktur itu tugasnya sudah ditentukan oleh guru. Misalnya besok atau kalau tugas tidak struktur ini batas pengumpulan tugasnya dalam rentang waktu yang agak lama. Misalnya dikumpulkan 3 per triwulan atau per semester. Kalau yang tadi
langsung ditentukan oleh guru dalam waktu yang agak singkat. Itu terstruktur. Biasanya di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu muncul tugas itu, biasanya ada pekerjaan rumah, terus ada latihan-latihan yang harus diberikan pada saat pembelajaran. Tuh, saya lanjutkan. Ciri-ciri dari desain tugas asesmen. Yang pertama adalah berbentuk pemecahan masalah dan pengajuan masalah. Berbentuk problem solving atau problem posing, pengajuan masalah. Ini bentuknya, desain tugas asesmen. Yang kedua, bersifat divergen dalam jawaban maupun cara penyelesaiannya, lebih banyak, lebih umum, sehingga memunculkan kriteria fleksibilitas, kebaruan, dan kefasihan. Ini yang diinginkan seorang guru dalam mendesain tugas asesmen. Bersifat divergen dalam jawaban maupun dalam dalam cara penyelesaiannya. Di pertemuan pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang soal open ended. Itu ada soal open ended yang memetakan tentang banyaknya penyelesaian dan banyak cara serta banyak jawaban. Yang ketiga dari ciri-ciri desain tugas asesmen ini adalah berkaitan dengan lebih dari satu pengetahuan konsep matematika siswa sebelumnya dan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Hal ini untuk memunculkan pemikiran divergen sebagai karakteristik berpikir kreatif. Ciri yang ketiga ini berkaitan dengan lebih dari satu pengetahuan atau konsep matematika. Berkaitannya lebih dari satu. Biasanya, tapi soal-soal pemecahan masalah biasanya sering memunculkan ya bersifat divergen, terus berkaitan dari pengetahuan atau konsep lainnya, itu sering menandakan kalau soalnya itu bersifat pemecahan masalah. Yang keempat adalah informasi harus mudah dimengerti dan jelas tertangkap maknanya atau artinya, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Susunan kalimatnya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dalam hal ini perlu adanya uji keterbacaan untuk nantinya kalimat yang digunakan, terus susunan kalimatnya, soal-soalnya itu memang harus jelas dan tidak menafsirkan penafsiran yang ganda. Karena terkadang kita membuat soal atau mendesain sesuatu belum tentu sama pemikirannya dengan pada saat kita memberikan soal itu. Misalnya saya menyatakan soal ini, menurut saya jawabannya begini, tapi belum tentu bagi orang lain. Sehingga uji keterbacaan untuk menguji kesusunan kalimat dan untuk tidak menafsirkan ada penafsiran ganda dari soal yang kita berikan, perlu adanya uji coba keterbacaan. Sehingga informasi yang dibuat oleh kita dalam soal itu jelas maknanya dan mengarah kepada apa. Sehingga empat hal ini perlu kita laksanakan dalam mendesain tugas asesmen seorang guru dalam pembelajaran matematika maupun pembelajaran lainnya. Berikutnya tentang asas-asas desain tugas asesmen. Kita tahu bersama ada 8 asas. Ada 8 asas desain tugas asesmen. Yang pertama adalah tugas harus menyajikan pandangan yang seimbang dari kurikulum dalam kaitannya dengan semua aspek kinerja yang ingin didorong oleh kurikulum. Nah, yang pertama ini tentang tugas harus menyajikan pandangan yang seimbang, tidak menimbulkan makna ganda, tidak menimbulkan berat sebelah dalam hal pandangan dari kurikulum itu. Karena setiap orang memang mempunyai cara berpikir yang berbeda. Tapi dalam hal desain tugas ini harus menyajikan pandangan yang seimbang. Itu asas-asas yang pertama. Asas yang kedua adalah tugas harus memiliki validitas dan harus berharga atau menarik bagi siswa.
soal-soal yang diberikan itu harus memiliki kevalitan, bukan validitas wajah ini, mohon maaf dulu. Yang ketiga adalah tugas harus sesuai dengan tujuannya. Betul, kita mau mencari soal tentang limit, jangan dikasih soal trigonometri yang dasar, gitu, atau soal integral. Tugas harus sesuai dengan tujuannya dan harus mengintegrasikan proses dan praktik daripada mencoba untuk menilai mereka secara terpisah daripada konten. Yang keempat, tugas harus dapat diakses, memiliki beberapa titik masuk untuk menjangkau tingkatan kemampuan dan kinerja siswa. Ini memang berat, asas-asas yang dapat digunakan, yang harus kita gunakan dalam mendesain tugas asesmen. Yang kelima, tugas harus memberikan kesempatan untuk mendemonstrasikan rantai penalarannya, menerima pujian untuk alasan seperti itu, meskipun hasil akhirnya mengandung kesalahan. Itu harus ada asas begitu pada saat kita melakukan desain tugas. Yang keenam, tugas harus menggunakan konteks asli daripada buatan pada saat bersamaan data yang tidak lengkap atau tidak relevan. Yang ketujuh, tugas harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan strategi apa yang mereka ingin gunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Itu. Yang ketujuh ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi strategi untuk mendesain tugas itu kita memang berikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor kemampuannya sehingga strategi-strategi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahannya itu sangat baik atau relevan dengan apa yang diinginkan. Nomor 8, tugas harus mencakup transparan sehingga siswa mengetahui jenis tanggapan apa yang dapat diterima. Oke, memang perlu keterbukaan, perlu ketransparanan atau transparan terhadap apa yang menjadi komentar, menjadi informasi yang diberikan oleh siswa. Contoh desain tugas asesmen dalam pembelajaran matematika. Kita lihat ada seekor ikan mempunyai 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Setiap bagian beratnya dalam kilogram. Misalnya, berapa kilogram kemungkinan berat seekor ikan itu? Tuliskan cara penyelesaiannya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada kemungkinan jawaban lain yang berbeda? Bila ada, sebutkan kemungkinan jawaban. Itu paling sedikit 2 kemungkinan. Ini sudah berbicara kebaharuan, kepastian, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, periksalah jawaban yang telah kamu peroleh. Tunjukkan 2 atau lebih cara yang berbeda untuk mendapatkan jawaban itu. Sudah termasuk ke fleksibilitas pemecahan masalah. Yang keempat, buatlah paling sedikit 2 soal tentang ikan yang beratnya 24 kg. Tunjukkan cara penyelesaian soal tersebut. Sudah masuk ke kebaruan, kepastian, dan pemecahan masalah. Yang kelima, perhatikan salah satu soal yang kamu telah buat. Tunjukkan beberapa cara penyelesaian dari soal itu. Pertanyaan-pertanyaan ini memang didesain oleh seorang guru untuk apa? Untuk melihat kebaharuan siswa, pengetahuan siswa tentang materi yang diberikan oleh guru. Jadi kita desain dulu pertanyaan-pertanyaan itu, soal-soal itu kita desain, tugas-tugas itu kita desain untuk mendukung dari tujuan asesmen ini, yakni mengembangkan dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Begitu. Saya contohkan lagi, ini masalah tentang luas persegi panjang. Diketahui persegi panjang berikut. Sisi panjangnya itu 12, sisi lebarnya 8. Buatlah bangun datar yang luasnya sama dan luas bangun persegi panjang itu. Tuliskan ukuran-ukurannya. Nih, di sini di soal yang pertama dieksplor, siswa itu mengeksplor kemampuannya. Buatlah bangun datar yang luasnya sama. Bangun datar yang luasnya sama, kan banyak itu bangun datar, tidak hanya persegi panjang. Oh ini bangun datar yang luasnya sama dengan luas bangun persegi panjang. Intinya bangun datar.
Ya, luasnya sama dengan yang panjang kali lebar dari persegi panjang ini. Berikutnya adalah apakah ada bangun datar lain yang luasnya sama dengan bangun datar itu? Gambarkan dua bangun datar itu dan tunjukkan ukuran-ukurannya. Ini sudah berbeda-beda jawabannya antar siswa. Kalau sama berarti contohan itu namanya. Yang ketiga, perhatikan satu bangun datar yang telah kamu buat. Tunjukkan cara yang berbeda untuk mendapatkan bangun datar itu. Maka tidak akan pernah sama jawaban dari seorang siswa itu. Berikutnya, buatlah dua soal berbeda tentang persegi panjang itu dan berikan penyelesaian yang telah kamu buat. Jadi dari gambar itu diminta untuk membuat dua soal yang berbeda tentang persegi panjang. Yang tanya keliling, tanya luas. Yang kelima, dari soal yang telah kamu buat, manakah yang penyelesaian lebih dari satu cara? Tunjukkan cara penyelesaian yang berbeda dari soal itu. Kita sudah buat, tapi kita sudah menjawab pertanyaan itu. Ini pemecahan masalah dan problem posing, pengajuan masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini tentang mendesain tugas asesmen. Saya berharap kegiatan perkuliahan hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya.